kerajaanmu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Layakan aku bagi hidupku, untuk sempurnakan rencanamu. Kau pakai, kau yang memilihku, jadilah seturut kehendakmu. Aman dalammu, kau yang bantuk hatiku. Jadikan aku sebagai alatmu dalam pekerjaanmu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintaimu. Jadikan aku sebagai alatmu, sempurnakan rencanamu. Sempurnakan rencanamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di pagi ini. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu sehat dan selalu diberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah sungai hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah.
Barita Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, hari Dominggu 26 bulan 6 tahun 2022 jam 9 pagi. Pagi baik para jamaat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon mau bilang selamat datang para bapak ibu basudara, anak-anak semua di kebaktian ini. Para yang baru pertama kali datang iko kebaktian di Gereja Maranatha. Katong sambut bapak ibu basudara, anak-anak dengan senang hati. Katong mau bilang dangke banyak para jamaat yang sutaruh perhatian dengan topang pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Katong juga mau bilang selamat para jamaat yang pun hari jadi, hari kaweng, dan hari baik lain dalam minggu ini. Katong sembayang Tuhan selalu kasih tua pemberkat pono-pono. Jemaat, katong jemaat partarukira barita pelayanan oras ini. Satu, katong pun kebaktian oras ini masih tetap berjalan iko aturan kesehatan. Jadi katong semua tetap pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berjalan, jamaat jangan lepas masker. Dua, kebaktian hari Minggu, tanggal 26 bulan 6 tahun 2022, jam 9 dan jam 6 sore, itu ada perhatliran. Para katong siap diri, masuk gereja besar tanggal 3 bulan 7 tahun 2022. 3. Kebaktian perjamuan kudus atau gereja besar hari Dominggu tanggal 3 bulan 7 tahun 2022 akan cuma sekali saja di jam 9 pagi. Sedangkan jam 6 sore itu kebaktian minggu pertama. 4. Jamaat pun kolekta yang katong terima hari Dominggu tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 jam 9 pagi akan pun jumlah 16.086.500 rupiah. Syukur akan pun jumlah 3.595.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 2.552.000 rupiah. Dengan sarana fisik akan pun jumlah 881.000 rupiah. Lalu kolekta hari Dominggu tanggal 19 bulan 6 tahun 2022 jam 6 sore akan pun jumlah 5.480.000 rupiah. Syukur akan pun jumlah 1.710.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 622.000 rupiah. Dengan sarana fisik akan pun jumlah 332.000 rupiah. Kebaktian oras ini nih yang layani akang ama Pandeta J. Lawrence. Majelis yang pun tugas layani itu Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dengan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih. Tuhan pun ajarang baca dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai laste ayat 25. Tata kebaktian yang katong pakai oras ini, tata kebaktian minggu keempat dalam bahasa Melayu Ambon. Yang nanti isi nyanyian pujian dalam kebaktian ini, 1. Ani Garpenasi, 2. Trio Irene. Jemaat nanti pas kepinjang 3, jemaat berdiri lama nyanyi lagu nyanyian jemaat GPM nomor 15. Sampai di situ barita dari Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, katong mau bilang dangke banyak lagi per jemaat, sudengar dan tarukira barita yang katong bilang. Laste jemaat pun selamat somba tete manis, antua kas berkat pono-pono par katong semua. Ambon
26 bulan 6 tahun 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ama Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Ama Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara jemaat semua, kebaktian yang ketong bikin ini akan jadi dengan nama Allah yang bikin langit dan dunia. Yesus Kristus yang sutabus katong pun dosa dan yang kasih selamat ketong. Tuhan pun roh yang bikin ketong pun hidup jadi baru dan yang bikin ketong hidup terus-terus dengan Allah. Allah kasih damai berjemaat selalu. Kita dengarkan nats pembimbing menurut Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-9, bunyinya begini jemaat. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mengaku dosa. Sio Tuhan, sio Allah yang katong sombai, katong mengaku kalau dalam katong pun hidup sabang hari katong jaga bikin apa yang Bapa yang mau. Katong jaga kasih keluar kata yang bikin orang lain pun hati luka,
bukan kata-kata yang kasih kuat dong. Ampung beta jua, Kristus ampung beta jua. Katong jaga bikin rusak tanah, air, dan udara di katong pung negeri ini. Bukan kalesang akan bye-bye. Katong minta semua itu dengan nama Tuhan Yesus yang katong sembah. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Yang mengharapkan ampunanmu. Basudara jemaat yang Tuhan sayang, siapa yang sumengaku dia pung dosa, antua suka siampung dia. Antua bilang begini, biar kata kemong pun dosa merah macam deng darah lai. Antua nanti kasih bersih akang sampai putih macam deng santang pukat. Biar kata kemong pun dosa merah macam deng kain kesumbalai, tetapi antua nanti kasih bersih akang sampai deng putih macam deng kapas. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Saudara jemaat yang beta sayang, mari keton semua baku sayang satu dengan lain terus. Barang Allah sendiri susayang ketong lebih ke muka dan seutus antua pu ana perdatang tabus ketong pun dosa-dosa. Biar ketong bisa baku bae dengan antua. Yaitu
Saudara jamaat, sekarang kita mau baca dan dengar Allah pun ajaran. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-25. Mari sebelum ketong baca, Tuhan pun ajaran, ketong sembayang minta Tuhan pun roh tolong, dengan menyanyi nyanyian jemaat GPM nomor 77. Ya Roh Kudus, tuntun kami mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami menyambut firman-Mu. Jemaat beta baca ayat genap, lalu jemaat baca ayatnya yang ganjil. Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah subiking taman satu yang paling bagus di sebelah matahari naik. Akang di daerah Eden, terus antua taruh manusia yang antua subiking tinggal di taman tuh. Dalam Taman Eden tuh ada air besar satu yang berjalan, ia kasih babasa pohon-pohon dan tanaman yang ada di taman. Air besar tuh keluar dari taman, tabage jadi ampah. Mas tuh mas asli. Di daerah tujuan ada batu-batu mangkilat yang mahal pas kali deng pohon damar. Damar tuh nama bedola deng bobou sadap pas kali. Yang ketiga nama tigris. Akang berjalan di daerah Asyur, pung sebelah matahari naik. Yang keempat nama Efrat. Antua bilang para manusia tu kata, Ale bisa makan buah apa sah yang ada di dalam taman ini. Antua bilang lai, sembai kalau manusia tu cuma sendiri sah. Jadi beta semesti bikin manusia satu lai. Yang pas dengan dia, perjadi dia pun tamang, biar dia bisa baku bantu. Jadi manusia tuh mulai kasih nama per segala macam binatang, piara, burung-burung, dan binatang-binatang liar.
Mardari semua binatang yang dia kasih nama tu, sing ada satu lai yang pas dengan dia parbaku bantu. Tulang rusuk yang Tuhan Allah sus ambe dari manusia tu, antua bikin akan jadi perempuan satu. Terus antua bawa perempuan tu per manusia. Tagal itu, laki-laki mesti kasih tinggal dia pung mama papa, lah jadi satu dengan dia pung bini, biar dong dua jadi satu. Sampai di sini Allah pung ajaran. Jemaat yang terkasih, salam. Beta tak kuriwayat yang bahasa hari-hari Ambon lah ibu dan bapak, jangan sampai ketomban tingkata salah. Jadi nanti akan sepangkal-sepangkal juga, tapi izin beta pakai bahasa yang standar saja, bahasa Indonesia. Pemberitaan hari ini jemaat memang harus ditempatkan di dalam konteks yang pertama, itu koridor pemberitaan gereja di bulan ini yang aksentuasinya berada pada soal tanggung jawab mengelola bumi. Yang kedua, bahwa kita juga sedang menyiapkan hidup kita. Nanti minggu depan kita makan sehidangan dalam maedah perjamuan asa yang kudus. Seluruh pemberitaan ini ditempatkan dalam konteks itu. Tanggung jawab mengelola bumi, tetapi juga mempersiapkan seluruh keberadaan kita mengambil bagian dalam maedah perjamuan asa yang kudus. Ini kan kisah taman. Tapi kalau kita perhatikan struktur Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, maka akan ada di tengah-tengah. Nas hari ini ada di tengah-tengah itu. Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 8 itu bicara tentang Allah menciptakan semesta, dan pasal 3 ke bawah itu baru bicara manusia jatuh ke dalam dosa. Nats kita ada di tengahnya. Dia bicara tentang dua hal, manusia dan Taman Eden. Cukup panjang ayat itu, 8 sampai 25, ada 4 hal besar yang dibicarakan, dan di dalam 4 hal besar itu disinggung tentang 9 pesan yang rasanya susah saya bicara keseluruhannya pada kesempatan ini. Saya coba satu demi satu ibu dan bapak saudara yang terkasih. Pertama, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi semesta dengan segala isinya, maka sejarah penyelamatan Allah itu mulai berlangsung di dalam sesuatu yang sangat unik, yang sangat khusus, ditujukan kepada manusia. Dan dalam kerangka itu Allah membuat taman. Taman itu disebut Eden atau Firdaus dalam bahasa Septuaginta atau Perjanjian Baru, ibu dan bapak saudara yang terkasih. Pengertiannya begini, Eden, Firdaus, itu berarti kebahagiaan mula-mula dan orientasi tujuan hidup yang akhir. Karena itu kita bicara tentang dua hal. Allah sejak awal itu menghendaki manusia hidup di dalam sebuah suasana yang ditandai dengan dua hal, berbahagia dan punya tujuan. Oleh karena itu, kalau kehidupan manusia itu tidak ditandai dengan dua hal itu,
maka tak ada bedanya kehidupan manusia. Mesti ada karakter kehidupan manusia. Dan itu sebabnya sebenarnya gagasan Eden, Firdaus, itu bicara tentang manusia sempurna, kehidupan sejati. Ideal sekali Ibu dan Bapak, itu terjadi sebelum manusia makan buah baik dan terbaik itu. Jadi betapa luhurnya rencana Allah dalam hidup manusia. Manusia harus hidup dengan dua tanda, bahagia dan punya tujuan. Dan untuk maksud itu, Tuhan buat taman. Saya tidak akan bicara banyak tentang gagasan taman itu, Ibu dan Bapak. Kita tarik saja pesan yang paling pokok. Awalnya itu Tuhan sudah merencanakan hidup manusia itu indah. Orang bagaikan hidup di taman. Dan itu hal yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Memang kalau kita cermati kosmologi itu Ibu dan Bapak, ada juga banyak paham yang lain. Tetapi manusia itu mengusung tujuan hidup indah. Bila hidup tidak indah, keluar rencana Allah. Apa yang membuat hidup itu indah? Apa yang mengkarakterkan manusia hidup di taman? Pertama, manusia punya tempat hidup. Bahwa memang semesta ini adalah anugerah Allah yang besar, tetapi di dalam semesta itu ada tempat untuk manusia hidup. Dengan kata lain begini, manusia itu hidup karena punya tempat. Hitung saja tempatnya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak sedang duduk karena punya tempat untuk duduk. Kalau begitu arena hidup itu berlangsung dalam rumus dan prinsip tempat. Tak ada hidup yang berlangsung di luar tempat. Makan ada tempatnya, tidur ada tempatnya, bercinta ada tempatnya, bekerja ada tempatnya, beribadah ada tempatnya. Dan itu indah. Coba kita bawa dalam konteks keluarga rumah tangga. Komfor itu ada tempatnya, tempatnya di dapur. Kalau komfor itu tempatnya jadinya di ruang tamu, minimal bencana alam itu Ibu dan Bapak, dapur longsor. Kasur itu tempatnya di kamar. Kalau kasur itu keluar ditaruh di ruang tamu, persoalan sosial dan kehidupan menjadi berliku di situ. Bisa jadi tidak ada tempat untuk tempat tidur di dalam rumah itu. Bisa jadi di dalam rumah itu lebih dari 4 kepala keluarga mendiaminya. Bisa jadi di dalam kehidupan itu sangat desak-desakan. Karena itu sejak awal rumus teologi untuk hidup manusia itu pada tempatnya. Saya kasih contoh praktis. Belakangan ini peradaban dan kualitas hidup manusia itu juga diukur dengan sampah. Makin banyak sampah itu sebenarnya kesejahteraan manusia makin banyak. Tetapi kalau prinsip tempat, buang sampah itu pada tempatnya. Dan itu berarti gagasan teologi tentang tempat itu mengusung keteraturan dan ketertiban hidup. Hidup yang indah itu teratur dan tertib. Kalau orang bercinta itu ada tempatnya. Bukan di Telut-Telut di kota Ambon ini.
Orang bercinta itu ada tempatnya, di mana suami dan istri bertemu, bukan remang-remang. Dan itu peradaban. Orang keluar dari rencana Allah. Allah sudah memberi tempat, tapi manusia itu hebat, bikin tempat sendiri. Tetapi itu juga menjadi soal ibu dan bapak. Saya selalu bilang begini, kalau hari ini kita hidup 2022, kan hidup itu masih terus akan berlanjut. Taruh 25 tahun ke depan, apakah masih ada tempat rumah di kota Ambon? Kan bukankah hidup kita sekarang ini, ibu dan bapak, sangat dilematis. Hidup susah, mati susah. Hidup cari tanpa rumah susah, mati cari tanpa kubur susah. Karena itu kita diminta dalam konteks koridor pemberitaan gereja mengusahakan dan mengelola kehidupan, memelihara kehidupan. Oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, mari kita hidup saja dengan kehendak Allah yang pertama itu. Itu pertama ibu dan bapak. Jangan pernah melangsungkan hidup bukan pada tempatnya. Semua hal, apapun ada tempatnya. Itu satu ibu dan bapak. Kedua, di tempat di mana manusia hidup itu ada makanan. Karakter peradaban yang sempurna itu begitu. Orang punya tempat hidup dan orang makan. Mesti ada kehidupan yang dikenyangkan di tempat manusia hidup. Oleh karena itu kalau banyak orang bersoal tentang apa yang harus dia makan, maka itu berarti peradaban runtuh. Dan lihat, supaya tersedia kebutuhan makan manusia di tempat dia hidup itu, Allah cipta 3 pohon. Saya sebut 3 tipologi. Tipologi yang pertama itu pohon-pohon yang menarik dan baik buahnya untuk dimakan, 1. Lalu di tengah itu ada 2, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Memang manusia yang tulis Alkitab ini rupanya manusia berkarakter vegetarian. Makan buah saja itu ibu dan bapak itu. Indah sekali itu. Dan ini kalau kita panjangkan nanti ke pasal 3, persis manusia itu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Agaknya itu alasan untuk menjelaskan mengapa manusia di dalam peradaban hari ini itu menjadi manusia pemakan segala. Yang tapele di muka labrak, lain makan lain. Tapi saya rasa pesan teologinya adalah bila berdinamika aktivitas manusia dalam kaitan makan itu dari yang pertama makan buah saja. Kalau orang sekarang makan buah saja itu berarti diet ya. Pokoknya semua orang diet. Ibu dan bapak, ada pesan teologi yang mesti kita sadari sungguh-sungguh. Rasanya kita sedang menyoal tentang aspek kelangkaan ketersediaan makan. Karena itu alternatif dilakukan. Tidak usah jadi rahasia. Beli minyak kelapa saja ribetnya sekarang bukan main itu. Dan saya bisa mengerti mengapa di doa Bapa kami, Yesus itu justru memberi kepada kita ajaran. Di antara sekian banyak pokok ajaran Yesus di dalam doa itu. Beri kepada kami makanan kami sehari cukup. Orang tinggal di rumah tapi kalau lapar. Orang sekolah tapi kalau lapar. Orang bekerja tapi kalau lapar. Orang kuliah tapi kalau lapar. Degradasi kualitas terjadi.
Itu kait-mengkaitnya ibu dan bapak. Karena itu persyaratan yang pertama untuk mencapai hidup sempurna itu harus ada tempat tinggal. Di tempat di mana manusia hidup, seluruh kebutuhannya terpenuhi. Terutama makan kan ibu dan bapak saudara yang terkasih. Oleh karena itu sekali lagi ibu dan bapak saudaraku yang terkasih. Ini kita belum bicara tentang makan baik dan makan terbaik, itu nanti di pasal 3 itu. Tapi saya baru bicara tentang ketersediaan apa yang dibutuhkan untuk makan. Betapa Allah itu baik dalam seluruh keberadaan kita. Nanti kalau pulang baca terus sampai di sana pasal 3 itu ibu dan bapak. Manusia menjadi pemakan segala. Labrak sampai dengan yang baik terbaik pun makan ibu dan bapak. Manusia sekarang ini apa tapele muka makan. Jadi sudah ada tempat untuk hidup, ada makanan untuk hidup. Tetapi yang menarik, bagian yang ketiga itu ibu dan bapak, dia bicara begini. Di tempat di mana manusia hidup itu ada sungai. Memang sungai dalam pengertian itu pertama bisa berarti fisik. Tetapi saya rasa juga harus kita artikan secara metafisik. Coba saya urai dari secara fisik. Semua sungai itu pasti asalnya dari atas dan dia turun. Karakter alam itu memungkinkan supaya dia bisa mengalir. Apa yang mau dikatakan sebenarnya sederhana. Bila hidup itu mengalir di tempat di mana hidup itu berlangsung, di situ ada kesejukan, menyuburkan, membersihkan, menghidupkan. Oleh karena itu di dalam tempat hidup manusia harus ada sungai. Sebab kita sedang diajar untuk hidup bagaikan sungai. Dia sebut sungai bukan disebut air. Komponen-komponen di dalam sungai itu minimal ada air, ada batu, ada pasir. Tak ada fakta yang tunggal dalam realitas hidup yang mengalir itu. Hidup itu pasti mengalir. Ada air, ada batu, ada pasir. Dan tidak ada sungai yang lurus. Setiap sungai itu berlekuk-lekuk. Tidak ada sungai yang ke dalam semua. Ada sungai yang tipis. Dan ada saatnya di mana sungai itu kekeringan air juga. Jadi tempat di mana manusia hidup itu pasti sejarahnya berliku-liku. Tapi apapun lika-liku kehidupan itu, kita sedang diingatkan supaya dimanapun tikungan kehidupan itu kita jalani, tetap harus menyejukkan, tetap harus membersihkan, tetap harus menghidupkan, tetap harus menyuburkan. Itu manusia, bukan makhluk yang lain. Manusia tidak dipanggil untuk menggersangkan hidup. Dia hidup seumpama sungai. Coba ibu dan bapak lihat karakter sungai. Biar air kotor, tapi kalau cuci kaki, kaki bersih. Sekalipun nanti kalau pakai alat tester bisa jadi juga ada kuman di situ. Biar hidup susah. Bersihkan kehidupan orang lain yang kotor. Semua yang kotor dibersihkan di situ. Dan itu berarti tandanya kehidupan manusia itu bersih, bersih dan bukan kotor. Tapi semua sungai ada kepala, ada akhir. Kan begitu kata orang tua. Kepala air itu mengalir ke kaki. Kepala bersih, kaki bersih. Kepala kotor, kaki kotor. Tetapi itu semua memberi bentangan. Ada batas. Ada hulu, ada hilir. Ada kepala, ada kaki. Semua air itu punya tujuan sama. Berakhir di lautan. Jadi kalau hidup sedang mengalir,
Mari bayangkan, kita cuma diberi kesempatan untuk menuju akhir. Tak ada hidup yang berawal tanpa akhir. Seluruh yang kita alirkan hanya menuju. Oleh karena itu, ibu dan bapak saudara yang terkasih, saya mau mengatakan itu, mengalir saja, maknai saja, jalani saja. Kalau kita mengalir, kita maknai dan kita jalani. Mari jadikan tempat di mana kita hidup sejuk, bersih, segar, hidup. Itu ketiga ibu dan bapak saudara yang terkasih. Di tempat di mana manusia itu juga hidup, itu ada tanggung jawab. Kamu harus mengusahakan dan memelihara. Tidak ada hidup yang berlangsung di luar dua mekanisme itu. Usaha, pelihara. Bila orang mau punya makanan, usaha. Dan kalau dia berusaha, itu belum cukup. Pelihara yang sudah ada di mulut. Kadang orang berusaha lalu dapat, tetapi dia tidak pelihara karena itu talapas yang ada di mulut. Usaha, pelihara. Semua yang mau jabatan, usaha. Tapi yang kedua, pelihara. Sebab itu kita cuma menuju akhir saja. Pun kalau nanti kita sudah sampai di akhir, di lautan yang menelan semua sungai itu, apapun persoalannya, kita sudah mengalir. Tak ada orang yang mau apapun di dunia ini tanpa usaha. Tapi kalau sudah usaha, jangan lupa pelihara. Semua orang mau berkeluarga, tapi ketika berkeluarga agaknya lupa pelihara. Semua orang mau punya anak, tapi kalau sudah punya anak agaknya lupa pelihara. Dan itu rumus yang berlaku juga secara kosmologi. Tanggung jawab kealaman kita ibu dan bapak. Usahakanlah segala sesuatu untuk kita makan. Usaha ibu dan bapak, Tuhan sudah sediakan. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan sederhana untuk semua kita yang hidup di kota Ambon ini. Taruh saya biasa tanya begini. Orang-orang yang hidup di kota Ambon bagian pegunungan ini sampai di belakang ibu dan bapak, hampir sebagian besar mata pencariannya itu adalah tifar sageru, tifar mayang. Pertanyaan saya sederhana begini. Di mana dan kapan orang Ambon tanam gemutu? Itu semua telah Tuhan sediakan. Kita balik pada contoh yang lain. Ini kan minggu etnik ibu dan bapak, karakter budaya kita. Anak-anak generasi kita yang hari ini, sekarang ini tumbuh, mana yang mereka paling suka? Makan senolika tahu isi. Dan itu agaknya tidak aneh. Karena pohon-pohon sagu yang tumbuh dengan subur itu tinggal sampai mati kering badiri-badiri. Dan sekarang tambah lagi dengan dua persoalan yang hebat. Kemarin saya berjalan menuju hampir sampai di Gunung Horil, masih jauh itu ibu dan bapak Horil. Horil itu di mana, ada yang tahu? Horil itu menuju ke Ema ibu dan bapak itu, Ema ke atas, belakang, arah timur utara itu. Apa yang saya lihat? Bagaimana kemudian kita ini hidup di alam yang Tuhan sudah ciptakan dengan limpah. Sagu mati, durian mati, cengkeh mati. Itu tanggung jawab pengelolaan yang sangat besar. Bayangkan kalau aset-aset hidup itu mati semua. Nah sekarang ini kan orang lebih banyak makan nasi kan ibu dan bapak. Lah di mana sih sebetulnya orang Kristen atau orang-orang Ambon ini tanam padi? Tanggung jawab mengusahakan kehidupan itu. Oleh karena itu usaha hidup baik-baik. Oleh karena itu jaga jabatan baik-baik. Oleh karena itu jaga kesehatan baik-baik.
Kita justru terpanggil untuk mengalir dalam kehidupan, untuk membasahi, untuk menghidupkan, untuk membersihkan, untuk menyejukkan. Dan karena itu ibu dan bapak ada tanggung jawab. Usahakan dan pelihara. Tapi yang penting juga yang berikut ibu dan bapak, tanggung jawab itu ada bebas tapi terbatas. You boleh makan semua pohon, tapi yang di tengah itu semboleh, pasop. Berani langgar, selesai. Dan itu berarti di dalam kehidupan manusia ada kebebasan. Tapi kita tidak bebas tanpa batas. Bebas di dalam batas. Ada aturan dan sebagainya ibu dan bapak saudara yang terkasih. Yang menarik kemudian ibu dan bapak, di tempat manusia hidup itu, ternyata kemudian di ayat-ayat berikut, cuma ada laki-laki dan perempuan. Yang jenis lain sengaja. Laki-laki dan perempuan saja. Itu Alkitab bilang loh, supaya mereka menjadi penolong yang sepadan. Itu artinya di mana ada hidup yang ada laki-laki dan perempuan, maka panggilan kehidupan kita adalah saling menolong supaya mereka utuh, sepadan, penolong yang sepadan. Itu yang kalau saya pakai bahasa Inggris, counterpart, berhadap-hadapan. Tidak boleh ada yang tersembunyi, semuanya jelas di hadapan mata. Hidup laki-laki dan perempuan itu tidak boleh tersembunyi di belakang, itu counterpart. Dan kalau orang menjalani hidup di dalam rahasia-rahasiaan, maka dia tidak akan menjadi penolong yang sepadan. Oleh sebab itu disebut penolong yang sepadan. Saya beri contoh sederhana ibu dan bapak. Ibu dan bapak jawab saja dalam hati. Kalau mau kasih suara juga sama papa. Semua pun mata punya. Semua pun kening punya. Semua pun telinga punya. Tapi sekarang kalau saya minta masing-masing lihat keningnya dan telinganya, bisa? Oleh karena itu diperlukan penolong yang sepadan. Maka itu berarti kita mengasungkan kehidupan kita itu di dalam prinsip saling menolong sebab ada keterbatasan. Maka gagasan itu penting ibu dan bapak saudara yang terkasih. Dan karena itu ada keutuhan. Ibu bapak tahu pesan yang terakhir dari kisah itu apa? Di taman, di tempat manusia hidup itu ada apa? Saya sudah bicara 8 itu. Dan ini mau saya kerucutkan ibu dan bapak. Oleh sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menyatu. Saya simpul begini ibu dan bapak, kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi. Di tempat di mana manusia hidup pasti ada keluarga. Nah, tetapi keluarga dikaitkan dengan taman, maka itu menjadi menarik. Orang bisa berkeluarga, tetapi ada ukurannya. Keluarga itu mesti menjadi seperti sebuah taman, supaya dia berbeda dengan yang lain. Di tempat di mana manusia hidup itu pasti ada keluarga. Tetapi keluarga itu haruslah menjadi seperti taman. Saya ulangi gagasan awal. Itu berarti di dalam keluarga mesti ada keindahan. Makna esensi dari taman itu pada hemat saya adalah indah. Kalau semua keluarga itu melangsungkan keberadaannya, perjuangannya, cita-citanya, pergumulan dan perjuangan itu dengan prinsip indah, maka lalu hidup yang sempurna itu dicapai. Tapi saya mau mengusung beberapa hal ibu dan bapak. Memang tidak mudah. Keluarga yang indah itu dalam prinsip ini harus diusahakan dan dipelihara. Tidak bisa datang sendiri. Harus diusahakan dan dipelihara. Mari kita usahakan supaya keluarga kita tetap indah. Dan kalau kita punya keluarga sudah indah, kita juga harus memeliharanya.
Ada beberapa prinsip ibu dan bapak saudara yang terkasih. Keluarga yang indah itu memerlukan semangat menghormati. Bila di dalam hidup keluarga tidak ada lagi prinsip menghormati, runtuh. Keluarga yang indah itu perlu prinsip menyemangati. Terlalu banyak pukulan kehidupan. Orang harus tetap hidup di dalam spirit, di dalam semangat, dalam somangan. Karena itu satu dengan yang lain di dalam keluarga itu tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi harus memberi semangat. Dan keluarga yang indah adalah keluarga yang saling memberi semangat. Ketiga, keluarga yang indah itu adalah keluarga yang berlangsung dengan prinsip saling meneguhkan, bukan menjatuhkan. Yang keempat, dan ini yang penting pada hemat saya, keluarga yang indah itu berlangsung di dalam prinsip mencintai. Mencintai ibu dan bapak saudara yang terkasih. Ini kan cinta mula-mula ibu dan bapak ya. Saya tanya ibu dan bapak yang sudah umur-umur kurang lebih seperti saya ini. Siapa yang dulu mulai pacaran dengan SMS? Saya nggak ada. Kecuali anak-anak sekarang nih ibu dan bapak. Tanpa ibadah dalam gereja ini cuma dong pacaran lah. Orang hidup di luar tempat. Gereja jauh jadi tanpa pacaran lah. Dolo-dolo tuh ibu dan bapak, itu kan pakai surat. Kosan pakai pesan-pesan. Saya pernah meneliti surat-surat cinta. Dolo-dolo ibu dan bapak. Itu tahun-tahun 80-an itu. Selalu yang ditemukan, itu di rumus pembuka itu ada kata yang selalu sama dipakai oleh semua surat-surat itu ibu dan bapak. Saya tidak tahu bapak kaca itu mulai dengan apa itu. Tapi umumnya kira-kira begini. Jakarta dulu, baru. Bandung dulu, baru Jakarta. Berarti tahu juga kan ibu dan bapak ya. Nah jadi apa itu sebenarnya ekspresi dalam analisis saya. Itu mengekspresikan apa yang disebut dengan atraksi fisik, ketertarikan fisik. Tidak ada cinta yang dimulai dengan tutup mata. Semuanya terbuka dan melahirkan ketertarikan, dan itu dibalas dengan cinta. Jadi cinta itu dimulai dengan keindahan. Rumus-rumus yang selalu saya bilang begini ibu dan bapak. Tapi dalam perjalanan dan pergumulan, mencintai itu terluka. Semakin mencintai, semakin terluka. Oleh karena itu diperlukan ketahanan kita untuk menjaga itu dan merawat. Kan begitu ibu dan bapak. Coba bayangkan dulu-dulu itu ya, saya tidak tahu itu pengalaman ibu-ibu cantik ini, nona-nona cantik ini. Pak Wis, maaf ya, dulu-dulu waktu pacaran itu pi baku dapa mandi ke saya. Awal itu, cinta mula-mula itu, Eden itu tetap ada kan ibu dan bapak. Nah keutuhan rumah tangga itu tergantung di situ itu. Kalau pelihara cinta mula-mula itu. Dulu itu kan baku dapat tuh ibu dan bapak biar dapat larang lah baku dapat. Mau di pohon mangga kah, mau di mana kah. Ada satu cerita ibu dan bapak dulu kalau dong mau baku dapat di beca. Putar-putar saja kota Ambon ibu dan bapak. Pokoknya pacaran saja dalam beca. Nah sekarang ternyata keluarga itu langgeng ibu dan bapak. Sebab ketika mereka menghadapi saat-saat di mana mereka perlu bersama, justru naik beca saja lalu putar-putar itu. Cinta mula-mulanya hidup lagi itu ibu dan bapak itu. Dolo-dolo ada waktu untuk berjumpa bersama dan sebagainya. Tapi sekarang ketika kerja, punya jabatan, sibuk sana, sibuk sini, masihkah ada waktu untuk yang lain? Itu yang saya maksudkan itu ibu dan bapak. Keindahan itu hilang karena memang kita berubah dalam seluruh keberadaan kita. Maka penting diingatkan dalam kisah Taman Eden. Di tempat di mana manusia hidup pasti ada keluarga, dan di dalam keluarga harus ada keindahan. Itu kemudian ibu dan bapak, saya juga merasa bila kita punya keluarga, maka jadikanlah kesempatan itu, keluarga itu sebagai kesempatan untuk memberi. Terlalu banyak kita menerima, terlalu banyak kita meminta. Maka gagasan baliknya sederhana. Bisakah keluarga-keluarga itu
untuk menjadi sebagai sebuah taman itu, seumpama taman itu, penuh dengan keindahan, kita jadikan sebagai kesempatan untuk memberi. Memberi yang pertama itu memberi waktu, memberi perhatian, memberi perawatan, memberi senyum, dan memberi maaf. Kalau di dalam keluarga itu ada waktu untuk memberi hal-hal seperti itu, pasti indah. Tetapi kalau itu juga taman, coba kita umpamakan, mesti ada sesuatu yang kita tanam di situ. Coba bikin kebun lah sempat tanam di situ ibu dan bapak. Rumput naik, sesuatu yang buruk naik, yang tidak pernah kita kehendaki untuk menjadikan taman itu justru yang naik. Maka karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, hal ketiga untuk membuat indahnya keluarga itu, jadikan kesempatan berkeluarga itu sebagai kesempatan menanam. Pertama, mari kita tanam ketekunan di dalam hidup keluarga kita. Mari kita tanam kesopanan, mari kita tanam pujian, mari kita tanam perdamaian, mari kita tanam kesetiaan, mari kita tanam doa. Kalau itu yang kita tanam, kan berlaku rumus tabur tuai itu. Tanam itu, dapat itu. Tanam baik, tabur baik. Keindahan hanya terjadi kalau kita menanam di dalam rumah tangga kita itu. Saya ulang sekali lagi, ketekunan, kesopanan, pujian, perdamaian, kesetiaan, dan doa. 6 hal ibu dan bapak, silakan bisa tambah. Tapi saya klimakskan pada doa. Keluarga-keluarga yang indah itu adalah keluarga-keluarga yang tekun berdoa. Kalau ibu dan bapak bikin kebun cuma tanam saja, cabur rumput lagi. Jadi keluarga yang bagaikan taman itu yang terakhir saya rasa, mari menjadikan kesempatan untuk mencabut. Kita tidak saja tanam. Kalau kita sudah tanam yang baik, maka itulah kesempatan untuk kita mencabut. Cabutlah mementingkan diri sendiri. Cabutlah kebencian. Cabutlah kekerasan. Cabutlah gosip. Cabutlah kritik. Cabutlah ketidakpedulian. Sebab hanya dengan begitu, cinta kasih akan bersemi. Dan bila cinta kasih bersemi, hidup kita mendekat pada Allah. Hanya dengan mendekat pada Allah, kita layak makan sehidangan dalam perjamuan asa yang kudus. Amin.
mengaku iman kita jemaat. Mari bersama kita mengaku pengakuan percaya kita. Demikian kita berkata, beta percaya per Allah Bapa, yang pungkuasa semua yang ada, anto yang bikin langit dan dunia ini. Percaya per Yesus Kristus, Allah pu anak satu areng-areng, yang jadi ketong pung raja. Anto ada dalam Maria pumporo tagal Allah pung roh. Lahir ke dunia biar kata Maria ni masih perawan. Anto ada pesiksa waktu Pontius Pilatus pegang perintah. Anto ada pesalib, mati, lah dapat kubur. Anto turun ke orang mati pun dunia. Lah hidup kembali pas hari yang ketiga. Anto naik ke sorga, duduk di Allah pun sebelah kanan. Lah pegang perintah sama-sama dengan Tua yang pun kuasa per semua yang ada. Anto nanti datang lagi dari sana. Perjadi hakim per semua orang yang masih hidup dan yang sumati. Beta percaya per Allah pun roh. Beta percaya kalau Allah supili ketong perjadi Yesus pun orang-orang yang taika jadi satu di antero dunia ini. Dan sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Beta percaya kalau Antua kasih ampun ketong pun dosa-dosa. Dan nanti kasih hidup ketong pun badang kembali. Lah ketong hidup terus-terus dengan Antua. Silakan jemaat duduk sambil kita dengarkan solois Ani Garpenasi.
Jemaat kita beri persembahan syukur kita. Bersuka cita
Jemaat, mari katong sombayang sama-sama par apa yang jemaat sukasi. Sio Allah Bapai, semua yang katong tarima nih akan asal dari Bapa. Semua yang katong harap tuh akan bisa jadi tagal Kristus pung sayang. Semua yang katong dapat tuh tagal Tuhan pung roh pimpin katong. Tagal itu, tolong kasih kuat katong par sayang semua orang dan tolong katong parkalesang semua yang Bapa bikin. Amin. Kita dengarkan trio Irene dengan kesaksian pujiannya.
Bagi jemaat yang rindu memuliakan Allah dalam perjamuan kudus tanggal 3 Juli nanti, dipersilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, adakah jemaat percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati jemaat percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah jemaat mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan yang keempat, adakah jemaat berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apa jawabmu? Mendengarkan kerelaan dan kesungguhanmu dan menantimu dalam maedah perjamuan asa yang kudus. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa jemaat. Kami agungkan kuasa-Mu, Allah pencipta yang baik atas semesta, yang mengagungkan kehidupan manusia dan menempatkan di dalam keindahan kehidupan. Kami syukurkan semua yang telah Engkau aktakan dalam sejarah selamat-Mu, bahwa demikian luhurnya Tuhan Allah telah menciptakan manusia dan memungkinkan manusia dalam rencana penyelamatan itu untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh khas sebagai manusia. Kami tahu itu adalah kehendak-Mu, sebab demikian telah Engkau menciptakan manusia segambar dan serupa. Dengan seluruh keberadaan-Mu, ya Khalik, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, di dalam Kristus dan Roh Kudus. Kami syukurkan seluruh akta-Mu di semesta alam ini, dan kami sambut amanat-Mu untuk mengusahakan dan memelihara semuanya. Kiranya kami terus dilayakan dengan hikmat-Mu, supaya kami kedapatan setia, terus mengupayakan dan memelihara hidup kami, rumah tangga kami, jabatan kami, makanan kami, karier kami, agar demikianlah kehendak Tuhan nyata di bumi ini. Di tempat di mana kami hidup, kami tahu Engkau, ya Allah semesta, telah menyediakan segala kebutuhan yang kami perlu. Sama seperti Engkau menyediakan pohon-pohon yang menarik dan baik. Kami tahu di seberhana bumi ini Engkau telah menciptakan semua yang baik dan menarik. Beri kepada kami hikmat, tetapi juga daya untuk berjuang melewati pergulatan-pergulatan kami dalam keseharian kami. Makankah, pakaikah, minumkah, perumahankah? Engkau telah menjadikan sejarah awal manusia dengan kelengkapan tempat kediaman. Tetapi kami di sini terus berjuang, bukan saja dengan tempat kediaman kami,
tapi juga dengan ketersediaan dan kecukupan makanan. Kami tahu Tuhan sumber berkat. Bukalah hikmat-Mu, bukalah berkat-Mu ya Allah, supaya hidup umat-Mu ini tetap di dalam jaminan penyelamatan Allah dan kasih karunia-Mu, bisa menjalankan hidup pribadi dan rumah tangga mereka dengan tercukupkan segala yang mereka perlu. Bukan saja yang materi, tetapi kecukupan, kedamaian hati, keintiman, kebersamaan, cinta kasih. Kiranya itu terus Tuhan lengkapkan dalam segala keberadaan kami. Sebab kami akan menjalani usbu ini sebagai persiapan makan sehidangan di dalam eda perjamuan asa yang kudus. Ada tanggung jawab besar bagi kami atas alam ini, tapi juga kami punya tanggung jawab iman. Kami bersyukur di tempat di mana Engkau maksudkan manusia hidup, kami telah diberi kesempatan untuk berkeluarga, dan kiranya Engkau memelihara keluarga kami. Kiranya kami tetap hidup dan menjalani keberadaan kami sebagai sebuah taman, supaya bertumbuh cinta kasih di dalam segala keberadaan-Mu ya Allah. Kami kiranya terus menanamkan kebaikan dan mencabut semua hal yang buruk, supaya kami hidup terpelihara di dalam damai sejahtera Allah yang tak pernah berkesudahan. Pada kami ada tanggung jawab untuk mendidik dan mendewasakan, mencukupkan segala keberadaan, bahkan di dalam rumah tangga kami. Ada begitu banyak niat-niat kami sebagai bagian dari masyarakat, dari peradaban, dari segala keberadaan kehidupan kami juga sebagai bagian dari gereja. Kiranya Engkau mencakapkan kami ya Allah, supaya kami hidup sebagai umat yang cakap. Bahkan demikian yang Engkau kehendaki. Kami harus tulus, kami cerdik, kami bagaikan garam dan terang di dalam segala keberadaan. Itu kami paham. Sebab demikian sejak awal menciptakan tempat kediaman kami dengan mengalirkan sungai dalam kehidupan itu ya Allah. Kami memerlukan sungai itu, kami memerlukan air. Ya Roh Kudus, alirkanlah kuasa-Mu, supaya di dalam hati kami kasih, pengharapan dan iman makin terus mengalir untuk memberdayakan hidup kami, menghidupkan, membersihkan, membuat segala yang dahaga menjadi terlepaskan dahaganya, menyejukkan dan membuat kehidupan bermakna. Ini kami punya hidup ya Allah, kami punya jabatan, kami punya karir, kami punya rencana. Tuhan, seperti yang Engkau menciptakan Eden, adalah maksudnya awal hidup manusia baik, adalah manusia juga yang punya tujuan, dan kiranya semua tujuan-tujuan kami di dalam kasih dan kehendak-Mu berkenan karena hikmat dan pertimbangan akal budi dan pengertian, kami dapat mengupayakannya. Tetapi kalau sudah kami mengupayakan dan memperolehnya, beri juga pertolongan supaya kami layak memeliharanya. Jangan biarkan terlepas apa yang telah kami perjuangkan dan kami upayakan bertahun-tahun, bahkan lewat kehidupan kami dalam perjuangan berat dan panjang, jatuh dan bangun, bagaikan sungai yang berliku-liku, yang harus deras, yang harus mengalami terjangan-terjangan kehidupan. Hidup memang tak selamanya mudah, bagaikan sungai yang diliputi dengan batu dan air, terkadang dalam, terkadang kering, terkadang sedikit, terkadang tipis. Tetapi kami hidup karena Tuhan punya kelimpahan. Buka rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Masuk usbu yang baru ini dengan kami. Dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan Allah, hidupkanlah kami di dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, jabatan, karier, pencarian, dan seluruh perjuangan-perjuangan kami ya Allah. Biarlah Engkau menyatakan supaya kami di dalam segala keberadaan kami ini hidup menurut kehendak-Mu, tahu membedakan yang baik dari yang jahat, agar kami bermakna bagi kemuliaan-Mu. Di tempat di mana kami hidup, kami terus mengupayakan kemuliaan Allah. Kami hidup menurut kehendak-Mu, kami bermakna dan kami mengalami hidup yang sejati. Kiranya Engkau menolong kami. Tolong kami sebagai gereja-Mu ya Allah, dalam segala keberadaan kami, akta kami, ibadah kami, pelayanan kami, kesaksian kami. Engkau mengutus kami bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu kiranya kami tetap terlindungi di dalam pemeliharaan Allah,
Jangan biarkan umat-Mu, kawanan domba peliharaan yang telah Engkau tebus menjadi mangsa kesia-siaan, pemberontakan, kejahatan, kemunafikan, dalam segala keberadaan yang tidak beradab dalam kehidupan yang beradab ini ya Allah. Lepaskan kami dari petaka dan bencana. Jamin keselamatan dan kesehatan bagi umat-Mu ya Allah. Supaya mereka demikian bertambah-tambah. Engkau telah mengutus mereka untuk menjadikan kehidupan itu sebagai arena pemberitaan. Maka pakailah umat-Mu ya Allah di setiap lini kehidupan mereka untuk menjadi bermakna. Supaya lewat hidup mereka Tuhan Allah dimuliakan. Bapa, jamin bagi kami semua segala yang kami perlu untuk melangsungkan tanggung jawab gereja ini, baik di sinode, majelis pekerja harian sinode dan seluruh stafnya, tetapi juga di dalam kehidupan di klasis, majelis pekerja klasis, juga di jemaat di Maluku dan Maluku Utara ini ya Allah, majelis jemaat dan umatnya, kiranya tetap hidup di dalam kesetiaan, dalam kerendahan, di dalam rasa menghamba, supaya kami merendah dan biarkanlah Tuhan meraja atas hidup kami. Ada banyak persoalan di dalam kehidupan bergereja kami, tapi kami tahu Tuhan adalah pemilik segala yang ada ini. Engkau telah menetapkan kami dan Engkau akan menolong kami mengatasi segala kemelut dan persoalan untuk menjadikan kami berdaya melihat masa depan yang gemilang, menjadi gereja yang berkualitas, gereja yang terus bermakna, gereja yang terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, gereja yang menjadi garam dan terang, supaya kegelapan diatasi, kebusukan diatasi, supaya di dalam segala keberadaan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ini kami dengan bangsa dan negara kami, terlalu banyak dinamika. Terakhir-akhir ini ya Allah, baik dalam ruang demokrasi dan politik, ada banyak kiat, ada banyak nuansa, ada banyak kiprah untuk suksesi-suksesi yang akan terus kami perjuangkan. Ini adalah tanda kami sedang berbangsa dan bernegara. Kami mohon kiranya hikmat-Mu atas yang di dalam keterpautan kami itu tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan di dalam persekutuan bangsa dan negara ini. Kami punya banyak mekanisme di dalam kelangsungan pemerintahan, kelangsungan politik, legislasi, tetapi juga yudikasi Tuhan Allah. Kehidupan bangsa ini, demikian telah kami pilih, trias politika kami. Tetapi ada banyak komponen yang bertarung di sana. Akan ada banyak komponen yang berinteraksi dan berdialektika di dalam seluruh kehendak. Kiranya semuanya terjadi menurut kehendak-Mu jualah. Kami pertaruhkan semuanya ya Allah, juga pada kans kami di Maluku ini, dengan segala keberadaan kami, perjuangan-perjuangan untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam kancah provinsi kami ini ya Allah, kota kami, kecamatan kami, kelurahan kami, negeri-negeri kami ya Allah. Ada juga dinamika suksesi. Kami mohon kiranya campur tangan Tuhan. Bangsa ini punya banyak sekali orang baik, punya banyak sekali orang benar, punya banyak sekali orang-orang yang berkualitas. Banyak orang membutuhkan pemimpin berkualitas. Banyak orang membutuhkan pemimpin yang baik. Banyak orang membutuhkan pemimpin yang cerdas dan memandang masa depan dengan optimis. Tetapi kami minta juga, kiranya kami membutuhkan dan Tuhan penuhkan pemimpin yang takut Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam kasih Kristus. Tolong kami semua ya Allah, supaya di kota ini kami hidup. Ada begitu banyak persoalan kami, tetapi kami tahu Allah pencipta yang baik akan membuka jalan kebaikan, supaya kami hidup di dalam rahmat-Mu. Tolong kami ya Tuhan Allah, supaya kami pergi masuk usbu yang baru, karena Engkau menunggu dan menyertai kami. Tunggu kami dengan berkat-Mu, tunggu kami dengan kasih-Mu, tunggu kami dengan kekuatan dan penghiburan-Mu, tunggu kami dalam damai sejahtera-Mu. Ya kepada-Mu jualah kami pertaruhkan segala keberadaan kami, akta kami di hari ini, di saat ini, dalam kasih Kristus yang mengampuni dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, diuruskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, jemaat. Berdoa selalu dalam hidupku, berdoa selalu pada Tuhanmu. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Berdoa, terus berdoa, Tuhan menyertai-Mu. Lakukan firman-Nya, jangan kau ragu. Hidup perintah Tuhan harus kau dengar. Firman memberi arah bagi hidupmu. Lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Jemaat, mari pulang dengan hati senang. Lah ketom bikin ketompung kerja baik-baik. Sebab karena itu ketua akan memuji Tuhan. Sekalinya arahkan hati, pikiran dan segenap hidup. Kita mohon berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus kasih unjuan tua pung hati baik dan kasih damai perba saudara jemaat semua. Amin, amin, amin. Jemaat, kebaktian kita selesai. Selamat menjalani hari Domingo Tuhan yang kudus. Masuklah uspu yang baru dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Salam.